Halo semua, oke ketemu lagi nih sama aku Putri. Dan pada video kali ini kita akan bahas mengenai dua tokoh, yaitu In Soo Kim Berg dan Carl Rogers gitu. Oke, sebelum kita masuk ngebahas tentang dua tokoh tersebut, aku mau mengucapkan terima kasih karena teman-teman udah mau nonton video aku. Dan aku juga mau minta maaf mungkin kalau kedepannya ada beberapa kataku yang kurang pas, atau mungkin ada pengulangan atau ada gangguan suara gitu. Dan semoga video ini dapat berguna bagi ya kita semua gitu. Oke, jadi yang pertama aku akan membahas mengenai In Soo Kim Berg gitu. Kebetulan kemarin aku presentasi tentang beliau. Nah, In Soo Kim Berg ini beliau memulai karirnya itu di Euha Women's University di Seoul. Dan beliau Berg ini itu lahir dari latar belakang keluarga sebagai pembuat obat-obatan gitu, sehingga dia dengan didorong oleh kerabatnya gitu, akhirnya dia menempuh pendidikan di Euha Women's University tadi sebagai apoteker. Nah, sebagai farmasi, maaf. Nah, di bidang farmasi tersebut beliau memulai karirnya. Akan tetapi pada tahun 1957 Berg ini melakukan perjalanan ke Amerika Serikat setelah menikah dengan suaminya yang pertama, Charles Berg. Dan di sana beliau memulai studinya di University of Wisconsin Milwaukee dan mendapatkan gelar sarjana dan pasca sarjana dalam pekerjaan sosial gitu. Nah, kemudian beliau mulai melakukan praktik kerja sosialnya di Milwaukee. Dan begitu awalnya kan fokusnya itu pada bidang farmasi gitu kan, karena latar belakang keluarganya tadi. Nah, beliau akhirnya berubah pikiran, atau akhirnya dia melakukan bekerja di bidang pekerjaan sosial tadi karena beliau tuh menyukai gagasan, dimana gagasan tuh gagasan untuk membantu orang gitu. Akan tetapi hubungan Berg dengan suaminya ini tidak berjalan dengan lama, teman-teman. Jadi mereka bercerai pada tahun 1972 dan mereka dikaruniai seorang putri. Dan kemudian akhirnya begitu menikah dengan Steve DeSazer, yaitu partnernya dalam bentuk pendekatan SFBC. Dan kemudian In Soo Kim Berg ini selain sembari beliau melakukan pekerjaan sosial tuh beliau juga meneliti tentang terapi keluarga. Nah, dalam hal ini tuh begitu memperhatikan tuh ada beberapa hal yang dia lakukan mengenai terapi keluarga ini. Dan Berg merasa terganggu ketika menyadari bahwa seharusnya itu menjaga keluarganya dalam satu penelitian gitu. Nah, klien atau setiap individu berpikiran bahwa setiap individu itu mengharapkan masalah mereka dapat terselesaikan, akan tetapi mereka itu selalu menghiraukan atau mereka tidak peduli akan hal-hal kecil yang memiliki dampak pada masalah tersebut yang berasal dari dalam dirinya gitu. Dari pemikiran tersebut, Berg itu mulai mendedikasikan dirinya untuk meneliti dan bertekad untuk menemukan cara yang lebih baik untuk membantu klien-kliennya tadi. Dengan ini In Soo Kim Berg itu membentuk model terapi baru di mana berfokus pada pemecahan masalah yang dialami kliennya gitu. Dalam hal ini Berg juga menuliskan kisahnya di beberapa buku karangannya gitu. Dan kemudian konseling berbasis solution focus counseling ini awalnya itu dikarenakan Berg melakukan pekerjaan dalam keluarga tadi sebagai terapi
berpusat di daerah Milwaukee. Dan kemudian Burke itu pada tahun 1972 itu bercerai dan melanjutkan studinya di lembaga keluarga di Chicago. Nah, setelah melanjutkan studi di Yayasan Manajer di Kansas, mereka sampai akhirnya ke research mental di Institut Palo Alto. Nah, setelah meluluskan kuliahnya, begitu mulai mengembangkan karirnya dan mulai mendapatkan pendampingan dari John William. Dan John William ini memiliki istri dan menjadi teman dekat Inso Kimberg gitu. Nah, dari sini mereka tuh membangun terapi keluarga di pusat Milwaukee di Amerika Serikat. Dan dengan revolusi ini dikenal dengan terapi revolusi berfokus pada solusi. Nah, terapi berfokus pada solusi atau konseling singkat atau brief konseling itu dikembangkan oleh Kimberg dan Steve DeSazer tadi di pusat terapi keluarga di Milwaukee gitu. Awalnya tuh di situ. Nah, kemudian dengan menggunakan teori berfokus pada solusi itu, Inso Kimberg dan Steve DeSazer itu berharap bahwa permasalahan yang dialami klien-kliennya itu dapat ditemukan dengan solusi yang ada dalam diri mereka masing-masing gitu. Nah, dalam hal ini juga Burke itu memandang bahwa setiap manusia itu datang dalam suatu sesi konseling dengan bawa permasalahannya, dan di sana terapis dan klien atau konseling kita itu berfokus memikirkan mengapa klien kita memiliki masalah tersebut tanpa ada solusi yang dapat diberikan secara cepat kepada klien untuk atasi masalahnya, sehingga Burke mengemukakan pendekatan SFBC tersebut gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya ada Carl Rogers. Nah, Carl Rogers ini memiliki nama lengkap sebagai Carl Ransom Rogers, dan beliau itu lahir tanggal 8 Januari 1902. Nah, Rogers ini merupakan anak dari seorang jadi bapaknya itu merupakan seorang teknik sipil dan mamanya itu merupakan seorang ibu rumah tangga gitu. Nah, Rogers ini dikenal cerdas gitu teman-teman dari kecil, dan dia tuh bisa membaca, bahkan Rogers ini bisa membaca sebelum menginjak usia TK gitu. Keren kan? Nah, Rogers ini karena sudah bisa membaca, makanya dia tuh langsung masuk SD gitu, karena ia dapat membaca sebelum usia TK. Nah, kemudian Rogers ini mendapat didikan khusus gitu, yang ketat dan secara religius, karena Rogers ini tumbuh kembang tuh sebagai anak altar di rumah pendeta Jim Play. Nah, berkat didikannya yang tergolong ya isolasi gitu ya, karena kan di lingkungan yang seperti itu, Rogers itu menjadi anak yang independen, disiplin, dan mendapat pengetahuan serta apresiasi dari metode ilmiah dan di dunia praktis. Nah, di usia 12 tahun nih, Rogers dan keluarga itu pindah ke sebuah daerah pertanian yang jaraknya tuh 30 mil dari timur Chicago, dan di tempat inilah Rogers itu menghabiskan masa remajanya gitu. Nah, Rogers ini memulai karirnya dengan agrikultur di University Wisconsin-Madison, dan pada usia ketika Rogers menginjak umur 20 tahun, ia melakukan perjalanan ke Peking, Cina untuk melakukan konferensi internasional Kristen di tahun 1922. Nah, pada saat itulah Rogers itu mulai meragukan mengenai keyakinannya. Nah, dalam ambang keraguannya itu, Rogers itu mengikuti seminar gitu untuk membantunya dalam memilih karirnya ke depannya gitu. Nah, kemudian selang 2 tahun, tepatnya tahun 1924, Rogers ini lulus dari University Wisconsin tadi dan mulai mendaftar ke Union Theological Seminary. Nah, Rogers itu berhasil menyelesaikan studinya di seminari tersebut dalam jangka waktu 2 tahun gitu. Nah, setelah lulus, beliau menikah dengan Helen Elliott dan dikaruniai oleh dua orang anak gitu. Setelah lulus dari Union
theological ini, ia pergi ke Teacher College di Columbia University dan dia tuh mendapat gelar MA pada tahun 1928 dan menyandang gelar PhD pada tahun 1931. Nah, pada saat menyelesaikan pekerjaan dokternya, ia tuh terlibat studi tentang anak gitu. Dan pada tahun 1930-an, Rogers ini bekerja sebagai seorang direktur di Society for the Prevention of Cruelty to Children di Rochester, New York. Nah, kemudian pada tahun sekitar 1935 sampai 1940-an, ia tuh mengajar di University of Rochester dan menulis The Clinical Treatment of the Problem Child pada tahun 1938 dengan dasar pengalamannya saat bekerja dengan anak-anak yang bermasalah di awal tadi setelah beliau menyelesaikan pekerjaan doktoralnya tadi. Nah, kemudian dalam mengkonstruksi pendekatan client center itu, ia sangat dipengaruhi oleh praktik psikoterapi post-Freudian dari Otto Rank. Nah, kemudian pada tahun 1940-an, Rogers itu berhasil menyandang gelar profesor psikologi klinis di Ohio State University dan ia menulis buku keduanya yang berjudul Counseling and Psychotherapy pada tahun 1942. Nah, dalam buku ini nih, Rogers itu menyarankan klien dengan membangun relasi yang berdasarkan pemahaman, penerimaan dari terapis untuk dapat menyelesaikan berbagai kesulitan dan mendapatkan pencerahan untuk dapat mendekonstruksi hidup mereka gitu. Nah, pada tahun 1945 nih, Rogers itu diundang dan mendapat tugas mendirikan pusat konseling di University of Chicago. Dan selang 2 tahun dari itu, Rogers itu terpilih menjadi presiden di American Psychology Association, APA. Nah, sementara menjadi profesor di psikologi di University of Chicago, Rogers itu membantu untuk mendirikan pusat konseling yang berhubungan dengan universitas dan di sana itu beliau tuh melakukan riset dan menentukan keefektifan dari metode yang dimilikinya gitu. Nah, seperti yang kita tahu, Carl Rogers ini merupakan seorang ahli psikologi humanistik di mana ide-idenya itu dapat mengaruhi pendidikan dan penerapannya. Dan Rogers itu memiliki anggapan bahwa semua manusia yang lahir memiliki dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkannya dan berperilaku secara konsisten menurut dirinya sendiri gitu. Dan Rogers itu juga merupakan psikoterapis yang mengembangkan person-centered therapy. Jadi person-centered therapy itu dikembangkan oleh Carl Rogers gitu. Nah, apa sih yang mendorong Carl Rogers itu membuat teori gitu? Nah, Carl Rogers ini percaya bahwa manusia tuh mampu gitu bersosialisasi dan bergerak maju dan berjuang untuk berfungsi penuh. Dan Rogers ini menentang apa yang disebut sebagai keputusasaan dan ketidakberdayaan dalam pandangan psikoanalitik tentang manusia, dan di lain pihak menentang konsepsi menerima apa adanya seperti yang digambarkan dalam behaviorisme. Nah, psikologi humanistik ini penuh dengan harapan dan optimistik terhadap manusia. Nah, jadi cukup sekian sharing insight dari aku tentang Enzo Kimberg dan Carl Rogers. Jadi intinya Enzo Kimberg itu beliau yang mendirikan atau sebagai salah satu pendiri pendekatan SFBC, Solution Focus Therapy, ya gitu. Dan kemudian Carl Rogers itu sebagai pendirinya person-centered therapy. Nah, Enzo Kimberg ini dia dari postmodern, jadi beliau berfokus pada solusi, sedangkan Carl Rogers ini berfokus pada permasalahan, karena Carl Rogers ini sebagai tokoh dari humanistik gitu. Nah, kemudian Enzo Kimberg ini dalam mendirikan SFBC ini tidak solution focus brief counseling. Nah, atau terapi. Nah, Enzo Kimberg nggak sendiri tapi dengan suaminya Steve Disaster tadi. Dan
Cukup sekian sharing insight dari aku, dan semoga bermanfaat, dan maaf kalau banyak kurangnya, dan terima kasih. Dah.